Halo calon taruna Akpol, bagaimana kabar kalian? Akhirnya apa yang kalian tunggu-tunggu resmi dibuka, yaitu pendaftaran Taruna Akpol tahun 2024. Pendaftaran ini akan dibuka mulai tanggal 26 Maret sampai tanggal 21 April. So, jangan sampai kalian ketinggalan ya. Sebelum kita masuk ke bagian penting, yaitu pengisian online dan berkas-berkas yang harus kalian kumpulkan sebelum melakukan pendaftaran online, kita akan terlebih dahulu melihat secara umum seperti apa persyaratan khusus pelamar di tahun ini. Jadi, jika diurutkan, video ini akan membahas persyaratan khusus pendaftaran Akpol tahun 2024, berkas dan dokumen apa saja yang harus kalian siapkan sebelum mendaftar online. Yang ketiga, tata cara melakukan pendaftaran online. Lalu tata cara verifikasi offline, yaitu di Polres setempat. So, ini sudah sangat lengkap. Jadi buat kalian yang bingung dan ingin mengerti seperti apa alur dari pendaftaran Taruna Akpol tahun ini, silahkan kalian tonton video ini sampai habis. Langsung saja kita mulai di bagian pertama. Di mana ada persyaratan khusus, pasti ada persyaratan umum. Namun, untuk persyaratan umum yang paling mimin tandai ini adalah bagian 156, yaitu pendaftar berwarga negara Indonesia, lalu minimal usia kalian 18 tahun, lalu bagaimana dengan yang usianya di bawah 18 tahun? Nanti akan dibahas di persyaratan khusus, oke? Lalu, di bagian 6, pendaftar tidak pernah melakukan suatu kejahatan. Ini dibuktikan dengan SKCK. Sekarang kita ke persyaratan khusus. Yang pertama, pendaftar bukan mantan anggota Polri atau PNS dan belum pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Lalu, yang kedua, nah ini yang sangat banyak yang harus kalian perhatikan, ijazahnya serendah-rendahnya harus SMA atau MA, MA madrasah berarti ya, bukan lulusan paket A, B, dan C. Lalu untuk lulusan SMA atau MA, baik jurusan IPA atau IPS, itu harus dibuktikan dengan ijazah dari Kemendikbudristek. Ingat, bisa jurusan IPA dan IPS. Dan untuk lulusan PDF, ini maksudnya pendidikan diniyah formal. Nah, ini adalah pendidikan pesantren ya, teman-teman. Ini harus dibuktikan dengan ijazah dari Kemenak atau Kementerian Agama. Jadi beda ya, kalau kalian lulusan SMA atau MA, itu ijazahnya dari Kemendikbud. Tapi kalau dari pendidikan diniyah formal, harus dibuktikan ijazah dari Kemenak. Oke, ketentuan-ketentuannya sekarang. Untuk nilai kelulusan rata-rata, nah tahun 2019 ini harus mempunyai nilai rata-rata UN minimal 70. Lalu untuk tahun 2020 sampai 2021, nilai rata-rata ijazah kalian harus di 70 atau B bagi yang menggunakan alfabet sebagai penilaian, di mana A itu ketentuannya adalah 80 sampai 89, B itu adalah 70 sampai 79, C 60 sampai 69, yang D 50 sampai 59. Lalu untuk lulusan tahun 2022 sampai 2023 ini menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75. Naik ya, atau B. Lalu lulusan tahun 2024 akan ditentukan kemudian. Nah, ini maksud dari ditentukan kemudiannya nanti ada di bawah ya. Nah, ini yang di bagian 3. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian kedua, nilai kelulusan rata-rata khusus bagi kamu yang di Papua atau Papua Barat pendaftarannya. Untuk yang tahun 2019, itu nilai rata-rata UN-nya harus di 60, jadi lebih rendah dari sebelumnya. Dan untuk 2020 sampai 2021, itu ijazahnya minimal 65 atau C. Lalu untuk tahun 2022 sampai 2023, itu minimal 70 atau B. Nah, untuk lulusan 2024 masih sama ya, ditentukan kemudian. Nah, sekarang kita ke bagian 3, bagi lulusan yang tahun 2024 atau masih kelas 12. Nah, inilah ketentuan nilai bagi kalian. Nilai rapor rata-rata semester 5, kelas 12 harus 80. Wah, lumayan ya, agak di atas yang sebelum-sebelumnya. Atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet. Khusus untuk Polda Papua atau Papua Barat, ini nilainya di semester 5 kelas 12 itu 75 atau minimal B. Lalu kita ke bagian keempat.
bagi peserta yang umurnya masih 16-17 tahun. Oke, tadi di persyaratan umum kita tahu ya minimal 18 tahun, tapi ini kalian bisa jika umurnya 16-17 tahun, tapi ketentuannya ada. Nah, ini ketentuannya ada di poin A dan B ya. Untuk poin A, kalian yang umurnya 16-17 tahun, tapi lulus tahun 2024 atau masih kelas 12, itu rata-rata rapor semester 5, kelas 12-nya minimal 85, atau minimal A. Dan ada tambahan nih, pelajaran bahasa Inggris harus 85 atau minimal A. Serta kalian juga harus menampilkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Cukup banyak ya tambahannya buat kamu yang masih umur 16-17 tahun. Lalu di poin B-nya, apabila kalian lulus tahun 2023, di umur 16-17 tahun, kalian juga harus memiliki nilai rata-rata ijazah 85, untuk bahasa Inggris juga 85, dan cantumkan sertifikat TOEFL dengan skor 500. Oke, sudah jelas teman-teman di sini? Tapi jika kalian umurnya di atas 17 tahun, kalian tidak perlu melihat bagian 4 ini. Lanjut, kita ke bagian 5. Bagi lulusan tahun 2016 sampai 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dan mengulang di kelas 12, baik di sekolah yang sama atau kalian pindah ke sekolah yang berbeda, mohon maaf kalian tidak dapat mendaftar di penerimaan Taruna-Taruni Akpol tahun 2024 ini. Kita ke bagian 6. Bagi pendaftar dari pendidikan dinia formal, PDF, dan satuan pendidikanmu adalah SPM. Ini yang kakak bilang tadi ya, kalian yang mondok tapi pendidikannya formal, itu kalian harus memiliki rata-rata hasil imtihan wationi. Ini dikasih tahu, ini maksudnya adalah ujian standar nasional. Rata-ratanya harus 75 atau minimal B. Lanjut ke bagian C. Oke, selesai ya bagian B. Tadi ada 6 poin yang harus kalian perhatikan. Bagian C, berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Oke, berarti boleh ya di bawah 18 tahun. Tentunya dengan syarat-syarat yang tadi Mimin sebutkan. Lanjut ke bagian D. Ini mengenai tinggi badan, pria harus 165 dan wanita harus 163. Untuk bagian E, ini belum pernah menikah, lalu juga belum pernah memiliki anak biologis, dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan. Lalu bagian F, tidak bertato, tidak bertindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali disebabkan oleh ketentuan agama dan adat. Lanjut ke bagian G. Ini untuk kamu bagi peserta yang telah gagal karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, ini tidak dapat mendaftar kembali. Lalu untuk bagian H, ini untuk mantan taruna-taruni atau siswa-siswi yang diberhentikan tidak dengan hormat, ini juga kalian tidak dapat mendaftar kembali. Lalu bagian I, kalian harus dinyatakan bebas narkoba ya, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus atau Panda. Lalu untuk bagian J, tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu untuk bagian K-nya, kalian harus membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, sosial, dan hukum. Oke, ke bagian I sekarang. Kalian juga harus membuat surat pernyataan bermaterai untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ini harus ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh orang tua. Lalu untuk bagian M, kalian harus membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak percaya kepada pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin untuk membantu meluluskan proses penerimaan. Ini juga harus ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh orang tua. Oke, kita ke bagian N. Ini bagi calon taruna-taruni Akpol tahun 2024 yang berusaha menggunakan sponsor atau koneksi dengan menghubungi lewat telepon atau surat kepada panitia atau pejabat yang berwenang melalui orang tua atau wali, ini kalian akan didiskualifikasi. Lalu bagian O, bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah luar negeri, nah ini kalian harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek.
Oke, sekarang kita ke bagian P ya. Ini juga bagian yang biasanya banyak ditanyakan, yaitu tentang domisili. Kita mulai dari bagian pertama. Peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar. Nah, ini hitungannya pada saat pembukaan pendidikan ya. Ini dengan melampirkan KK, atau boleh juga KTP, atau boleh juga kartu identitas anak. Oke, itu terkait dengan domisili. Jadi minimal 2 tahun. Oke, lanjut untuk bagian 2. Bagi putra-putri personil Polri, TNI, atau PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar. Nah, ini ada 2 aturannya. Yang pertama, yang A, berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan KK atau KTP. Lalu bagian B, orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Jadi untuk tahunnya berarti dari tahun 2022 sampai pembukaan pendidikan sekarang ya. Dengan melampirkan surat keputusan tentang jabatan orang tua peserta. Oke, ini buat yang kurang dari 2 tahun di wilayah Polda untuk mendaftar. Lanjut kita ke bagian 3. Bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1 dan 2, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya dengan memverifikasi panitia daerah dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Oke? Nah, jadi ini 3 ketentuan ya terkait domisili. Yang pertama tadi minimal 2 tahun. Nah, ini aman. Tinggal kalian lampirkan saja KK, KTP, atau KIA, tinggal datang ke wilayah Polda tempat mendaftar. Lalu gimana untuk yang kurang dari 2 tahun? Nah, ini bagi putra-putri yang personil Polri, TNI, atau PNS, itu ada 2 aturan yang tadi disebutkan. Lalu yang untuk nomor 3, jika kalian nggak bisa di nomor 1 dan 2, maka kalian tinggal daftar di domisili sebelumnya. Tentunya dengan verifikasi panitia daerah dan dinas kependidikan atau pencatatan sipil. Lanjut kita ke bagian Q. Bagi peserta SMA Taruna Nusantara atau Krida Nusantara yang masih kelas 12, ini dapat mendaftar di Polda asal sesuai domisili. Dan untuk peserta dari SMA Taruna Nusantara dapat mendaftar di Polda Jateng atau DIY. Sedangkan untuk yang Krida Nusantara ini bisa di Polda Jabar atau Jawa Barat ya. Untuk ketentuannya mengikuti kuota kelulusan atau perankingan pada Polda sesuai persyaratan domisili. Lanjut kita ke bagian R. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama. Ini 10 tahun terhitung saat diangkat menjadi perwira Polri. Lalu bagian S-nya memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali. Bagian T, tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain. Jadi, jangan sampai kalian daftar di sekolah dinas lain, lalu lulus, dan daftar juga di Akpol. Itu nggak bisa ya. Lanjut, bagian U. Bagi calon taruna-taruni yang dinyatakan lulus, itu harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif. Lalu, bagian F. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai karyawan, nah ini ada 2 aturannya. Yang pertama, kalian harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi. Lalu yang kedua, bersedia diberhentikan jika kalian diterima di Taruna-Taruni Akpol. Lanjut ke bagian E. Mengikuti dan pemeriksaan pengujian. Ada tingkat daerah, ada tingkat pusat. Oke, ini nanti dibahasnya di bagian video lain ya. Apa saja yang harus kalian ikuti pada saat tes di tingkat daerah dan pusat. Tapi secara umum tadi persyaratan khususnya sudah kita sebutkan semuanya sampai F. Jangan sampai terlewat satupun. Oke? Sekarang kita ke bagian berikutnya, di mana kita akan tahu apa saja dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan sebelum mendaftar online. Oke, untuk bagian dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan sebelum mendaftar online, ini bisa kalian cek sebenarnya di penerimaanpolri.go.id. Nah, inilah situs resmi untuk kalian mendaftar ya. Oke, kalian bisa buka langsung situsnya, lalu bisa lihat di bagian daftar. Nah, ini akan muncul ya, registrasi peserta. Namun, di sini ada keterangan. Sebelum Anda melakukan pendaftaran online, pastikan Anda melengkapi berkas persyaratan pada link berikut ini. Nah, ini ada linknya. Tinggal kalian download berkasnya. Oke, sekarang tinggal kita buka. Ada apa saja di berkasnya.
Oke, jika kalian buka, di sini ada banyak ya, ada 4 poin yang harus kalian perhatikan ketika mengumpulkan berkas-berkas ini. Jadi nanti bisa kalian baca, di sini sangat lengkap teman-teman. Jadi kalau kita lihat, ini dia harus mengisi berkas persyaratan yang akan diserahkan, itu jumlahnya harus 4 rangkap. Lalu surat permohonan menjadi anggota Polri, ini juga harus bermaterai 10.000, lalu harus ditulis sendiri dengan pelamar dan menggunakan huruf balok tanpa coretan atau dihapus. Lalu nih di poin ketiga, jika belum jelas harap menghubungi Panda atau Supanda atau Panbanrim. Nah ini kalian bisa hubungi jika masih kurang jelas. Lalu nah ini teman-teman di bagian 4, inilah surat-surat atau berkas yang harus kalian kumpulkan. Banyak ya, ini ada surat permohonan menjadi anggota Polri. Nah, ini ya untuk contoh suratnya, permohonan menjadi anggota Polri. Jadi ini tinggal kalian isi dengan tanggal, nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, dan alamat. Lalu jangan lupa materai 10.000 di bagian bawah. Oke, lanjut ya. Lalu ada fotokopi plus legalisir, akta kelahiran atau surat kelahiran. Lalu harus fotokopi legalisir ijazah, ini SD, SMP, SMA. Lalu harus buat surat keterangan berbadan sehat, ini harus dikeluarkan dengan Institut Kesehatan Resmi milik pemerintah. Lalu ada surat keterangan catatan kepolisian, ini SKCK. Lalu fotokopi legalisir KTP dan KK yang sudah ada barcode, tidak perlu dilegalisir, cukup fotokopi. Jadi yang udah ada barcode nggak perlu legalisir. Lalu ada surat persetujuan orang tua wali. Nah, ini untuk contoh surat persetujuan orang tua atau wali. Jadi ini ada 2 bagian. Yang pertama diisi oleh orang tua, namanya, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat. Lalu ini yang berkaitan dengan peserta. Ini juga berkaitan dengan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Lalu tinggal di tanda tangan. Jangan lupa itu tanda tangannya lurah atau kepala desa. Lalu ada surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, lalu ini untuk contoh surat pernyataan belum pernah menikah. Sama, tinggal kalian isi, lalu materai jangan lupa 10.000. Ingat, di situ ada tanda tangan lurah atau kepala desa, jangan lupa ya. Terus ada daftar riwayat hidup. Nah, ini untuk daftar riwayat hidupnya. Ini cukup mudah sebenarnya isinya, jadi kalau bisa pakai huruf kapital saja, menghindari kesalahan. Lalu kalian juga harus kumpulkan surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Nah, ini untuk surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Ini juga bisa kalian isi. Lalu surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Nah, ini dia ya untuk contohnya di sebelah kanan. Jadi ini langsung disebutkan saja jenis dokumen suratnya, nanti kalian bisa langsung lihat contohnya di sebelah kanan. Sebenarnya untuk pengisiannya itu tidak begitu sulit, sama saja seperti sebelumnya. Data-datanya tinggal kalian isi saja. Lalu surat pernyataan orang tua wali. Lalu surat pernyataan tidak melakukan KKN. Lalu tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan norma hukum. Lalu surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu surat tidak akan mengundurkan diri. Nah, itu tadi surat yang harus kalian kumpulkan. Berikut dengan contoh-contoh suratnya yang sudah sekalian tadi dicontohkan ya. Dan itu bisa kalian download langsung di situs penerimaanpolri.go.id. Atau jika kalian bingung, nanti disertakan link di deskripsi video ya. Sekarang kita ke bagian pendaftaran online-nya. Jika kalian sudah mengumpulkan berkas-berkas tadi, maka ini adalah bagian dari pendaftaran online. Terlihat di sini kalian tinggal mengisi saja data diri peserta, mulai dari NIK, waktu penerbitan EKTP, lalu file keterangan di Sdukcapil. Nah, ini nama lengkapnya harus kalian tulis tanpa gelar. Lalu di sini jenis kelamin tinggal dipilih ya. Ada tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, agama, lalu alamat jangan lupa ditulis dengan huruf kapital semua supaya aman. Lalu setelah itu ini di bawah alamat ya tinggal kalian isi saja keterangan dari alamat kalian mulai dari kelurahannya, kecamatannya, kota, provinsi. Lalu untuk jenis pekerjaan silahkan diisi. Dan status perkawinan, tinggi badan, berat badan, suku, dan OAP jika kalian bukan orang Papua asli, silahkan dipilih tidak saja.
Lalu di sini ada nomor HP, silahkan diisi nomor HP yang aktif, begitupun dengan emailnya ya. Nah, untuk bagian prestasi silahkan jika ada dicantumkan, karena siapa tahu ini berpengaruh terhadap hasil kelulusan. Bahasa daerah dan bahasa asing ini juga silahkan, jika ingin diisi silahkan diisi. Lalu ini di bagian bawahnya ada mengupload foto 4x6. Di sini ada aturannya, backgroundnya merah, kemejanya putih. Tipe filenya JPG atau JPEG. Maksimal ukuran 512 KB. Karena kalau dia melebihi ukuran, biasanya nanti terjadi error teman-teman. Jadi harus sesuai ya, filenya jangan lebih dari 512 KB. Lalu di data pendidikan juga tinggal kalian tulis, ini ada SD, ini menyangkut nama, kota, provinsi, tahun, dan nilai UN. SMP juga begitu, yang SMA juga begitu. Ada nilai UN dan nilai rata-rata. Itu untuk yang SMA-nya ya. Lanjut, data ayahnya silahkan nanti kalian isi, data ibu juga kalian isi, dan data wali kalian isi. Terakhir, data pendaftaran. Nah, ini poldanya silahkan kalian pilih. Mendaftar dari provinsi mana. Nanti tinggal dipilih ya. Di sini Polresnya juga seperti itu, kalian harus pilih. Nah, untuk Facebook silahkan diisi, Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya. Tapi jika tidak ada, cukup di-strip saja, tidak apa-apa. Oke, setelah itu kalian tinggal daftar. Nah, ini ya, setelah kalian berhasil mengisi form registrasi online tadi, maka kalian akan mendapatkan nomor registrasi online, beserta username dan password. Lalu ini kalian gunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar. Nah, di dalam dashboard ini, kalian akan melakukan upload berkas pendaftaran yang sudah disediakan di dashboard nantinya. Lalu, setelah itu, kalian akan mencetak form registrasi online dan digunakan untuk verifikasi di Polres. Nah, untuk batas verifikasi data pendaftar ini terhitung selama pendaftaran online ya, berlangsung sesuai jadwal pendaftaran. Dan tidak ada toleransi perpanjangan. Berarti kalau kita lihat jadwalnya, dari tanggal 26 Maret sampai 20 April. Oke, jangan sampai terlewat. Lanjut, kita sekarang ke bagian berikutnya. Oke, tata cara pendaftaran offline. Ini berkaitan dengan verifikasi di Polres setempat. Oke, teman-teman, jadi ini ada beberapa poin ya. Ini juga banyak, ada sampai K poinnya. Jadi ini kita coba ringkas saja poin-poinnya. Oke, untuk jamnya ini dari jam 8 sampai jam 4. Terus untuk pendaftarannya kalian harus datang sendiri dengan membawa hasil cetak form registrasi online. Jadi kalian online dulu, nanti cetak formnya, baru kalian datang ke Polres setempat untuk verifikasi. Terus pendaftar melakukan perekaman wajah yang dilakukan oleh operator Polres. Lalu pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi 2 rangkap. Nah, ini banyak teman-teman. Jadi ini sudah disebutkan tadi sebelumnya ya. Sudah kita bahas, jadi itu semuanya di fotokopi 2 rangkap ternyata kalau di sini. Tapi untuk amannya, jadi kalian lebihkan saja, misalnya 4 rangkap, supaya nanti kalian tidak bingung kalau seandainya ada kekurangan dalam rangkap administrasi. Oke, lanjut, ini pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera. Lalu, bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftar, itu yang dokumen banyak tadi, dan kalian telah melakukan pengukuran tinggi badan, maka kalian akan diberikan nomor ujian oleh panitia daerah verifikasi offline. Nah, inilah yang akan kalian gunakan untuk seleksi nanti. Oke, jadi itu tadi ya, poin-poin penting ketika kalian mau verifikasi offline atau daftar offline. Usahakan sampai dapat nomor ujiannya. Semoga ini dapat membantu kalian, dan semoga ini cukup dimengerti oleh kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Dan untuk link-link penting seperti download, lalu daftar online-nya, itu sudah Mimin taruh ya di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga kalian dapat diterima di penerimaan Taruna Akpol tahun 2024 ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a